Jadi Widya mau kasih kesaksian bagaimana perjalanan Widya menjadi orang percaya Kristus dan bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Pada waktu itu sih Widya sedang ada di perantauan, Widya lagi kerja. Karena Widya empat bersaudara dan Widya punya 3 adik. Jadi pada waktu itu Widya merantau, mungkin dari kampung halaman Widya untuk ke tempat perantauan jaraknya 5-6 jam ya Bapak Ibu Saudara terkasih, cukup jauh juga perjalanan. Ini pada waktu itu Widya sudah merantau di perantauan juga cukup lama ya, Widya jauh dari orang tua juga, apalagi Widya merantau sendiri. Widya tidak membawa teman dari kampung halaman Widya, teman ataupun saudara, Widya tidak ada di sana ya. Jadi Widya hanya sendiri saja. Puji Tuhan, Widya juga punya banyak teman yang bisa saling mengerti, saling membantu, dan sama-sama kita bersama di perantauan karena sama mungkin orang perantauan juga ya. Jadi pada waktu itu ketika Widya terlahir dari seorang Muslim ya. Bahkan sampai saat ini ibu dan bapak Widya masih Muslim. Mereka sempat bekerja di salah satu pondok pesantren. Ya, puji Tuhan, pada waktu ibu dan bapak Widya di pesantren, Widya merantau. Mungkin tepatnya ya masih di sekitaran Sumatera juga ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi pada saat itu ketika Widya sudah merantau, Widya sudah di tempat pekerjaan, begitu banyak banget ya, mungkin atau itu memang yang Widya alamin sih, dari banyaknya masalah bertubi-tubi sekali, dari masalah keluarga, teman, bahkan di tempat pekerjaan juga. Widya dapat omongan dari orang yang enggak gitu ya. Mungkin itu tuduhan, fitnahan, seperti Widya dibilang orang yang tidak baik, mohon maaf mungkin seperti wanita malam seperti itu. Tapi Widya, itu semua yang Widya alamin ya. Jadi pada saat itu Widya down banget, Widya putus, seperti tidak punya harapan lagi. Untuk Widya pun gimana ya, mau merasakan kenapa ya di saat Widya seperti ini, seperti tidak ada pertolongan Allah yang Widya percaya dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah hadir di dalam hidup Widya yang Widya rasakan. Karena setiap Widya sholat setiap waktu, walaupun di tempat pekerjaan, Widya tidak pernah melihat, walaupun Widya di tempat kerjaan sekalipun, Widya tetap sholat, mengaji. Dan pada saat Widya dapat masalah, Widya terus menangis seperti Widya tidak mempunyai jawaban hidup, putus asa sekali, tidak ada harapan. Semua Widya rasakan. Tetapi puji Tuhan, semua berkat kemurahan Tuhan ya. Di situ Widya juga ketika pada malam itu sih kejadiannya, waktu malam Widya nggak bisa tidur, Widya tidak bisa tidur, Widya terus gelisah, usik sana usik sini, rasanya nggak enak banget gitu ya, seperti ada seseorang yang mau menyampaikan sesuatu sama Widya. Tapi Widya belum peka, sampai di situ juga sudah tengah malam, Widya belum bisa tidur. Widya ambil air wudhu, terus Widya sholat di tengah malam. Dan ketika di tengah malam Widya sholat, Widya di situ pun Widya nangis, sejadi-jadinya nangis, seperti udah deh, kayak nggak ada lagi rasa harapan, itu sudah putus asa, kecewa segala macam, seperti tidak ada penyertaan Allah tersebut kepada Widya gitu ya. Kenapa di saat Widya ada masalah, Allah tidak memberikan kelegaan ya, atau memberikan pertolongan, tidak menjawab setiap doa-doa Widya, setiap kali Widya sholat, Widya berdoa, tetapi tidak ada jawaban. Bahkan seperti Widya tidak ada merasakan
sesuatu apapun dari hal tersebut, walaupun Widya sholat, mengaji. Tetapi pada malam hari itu, setelah sholat, Widya berdoa, Widya nangis sejadi-jadinya nangis. Widya meminta, ya Allah ya Robbi, jika memang benar Allah itu ada, Widya sampai berdoa seperti itu. Jika memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya. Allah tolong Widya, Allah jawab setiap doa-doa Widya. Jika memang benar Allah itu ada, tunjukkan jalan yang lurus supaya Widya tahu apa yang Widya sembah, supaya Widya tahu mengikuti jalan mana yang harus Widya ikuti. Widya sampai rasanya sudah putus asa sekali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seperti tidak ada jawaban hidup lagi. Sungguh di situ sudah Widya berpasrah saja. Jika memang benar Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya. Dan saat itu Widya sudah siap sholat, Widya sudah selesai berdoa. Widya masih belum bisa tidur juga. Musik sana lagi, sini. Gelisah ya rasanya. Tapi waktu itu tuh Widya mau tidur lagi, Widya ambil air wudhu. Lalu Widya tiduran sampai karena Widya tuh menangis, mata sudah bengkak. Jadi Widya tertidur. Terlelap sedikit, Widya terlelap. Widya sudah ada di alam mimpi, di mana yang mimpi Widya tersebut dibawa ke suatu tempat yang luar biasa sekali, yang tidak pernah Widya rasakan di sebelumnya, walaupun itu di dunia nyata, di dalam mimpi, itu tidak pernah. Di mana Widya di dalam mimpi tersebut sudah rasa damai sekali hati Widya merasa damai, rasa mempunyai harapan yang luas. Harapan Widya seperti sudah, Widya nggak rasa gimana ya, Widya nggak rasa putus asa lagi. Tapi Widya masih heran ya ketika Widya dibawa mimpi tersebut, Widya melihat ke kiri ke kanan gitu, dimana yang tempatnya luar biasa sekali indah. Di situ tempatnya sejuk sekali, seperti sungai, tapi dia bukan sungai. Airnya jernih sekali, dan di situ banyak bebatuan alami. Tempatnya sejuk, rasa hati damai, adem, ayem semua. Sudah ada harapan, seperti ada jawaban hidup. Dan ketika Widya melihat ke kiri ke kanan, banyak sekali burung merpati. Banyak sekali burung merpati yang berterbangan yang hinggap di bawah. Wow. Luar biasa. Dan di situ sudah banyak burung merpati dan Widya dibawa ke suatu tempat. Yang tempatnya itu gelap sekali. Semua berkat kemurahan Tuhan. Jadi dibawa ke suatu tempat yang gelap. Yang gelap, tidak ada satupun orang. Di situ seperti bangunan kosong, tapi tidak ada satupun orang ataupun cahaya-cahaya apa, gelap sekali, tempatnya gelap-gelap. Tidak ada satupun orang. Dan di situ Widya jongkok di sudut bangunan tersebut sambil menangis, menundukkan kepala Widya. Seperti kalau orang menangis gitu ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Widya nangis di ujung, sebagaimana Widya nangis ketika banyak sekali masalah, putus asa, tidak mempunyai harapan. Haleluya. Semua berkat kemurahan Tuhan itu sungguh Yesus ajaib dan luar biasa. Jadi pada saat itu datang seorang yang dengan cahaya kemuliaannya luar biasa sekali, melebihi lampu. Dari berapa puluh watt saja itu, sampai itu Widya mimpi, tapi seperti gini karena silau sekali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Silau sekali. Di situ datang seseorang yang dengan cahaya kemuliaan yang luar biasa sekali. Widya tidak dapat lagi mengatakan, karena begitu ajaibnya Tuhan, baiknya, dahsyatnya ya Tuhan. Semua kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada saat itu Widya melihat satu orang yang bercahaya. Widya tidak tahu, karena itu melihat cahayanya saja sudah Widya silau banget.
Dan di situ Tuhan mengulurkan tangannya kepada Widya. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya kepada Widya, Widya pegang tangan kanannya. Dan yang Widya rasakan, sungguh ini sebenarnya, gue cerita ini, teringat itu, gimana ya, ajaib banget Tuhan. Sungguh ajaib banget. Dan di situ ketika Widya pegang tangan Tuhan yang bolong, kenapa Widya rasakan tangan yang bolong? Widya raba tangan yang bolong. Di situ Widya belum gimana ya, Widya masih berpikir saja ketika di dalam mimpi tersebut. Tangannya yang bolong, lalu Widya terkejut, Widya terbangun. Widya terbangun tengah malam karena nggak lama, sebentar saja Widya tidur. Widya terbangun sampai Widya nggak tidur lagi. Keesokan harinya Widya bekerja. Widya kerja sampai Widya melamun, terbawa pikiran. Terus Widya ngelamun, bekerja Widya ngelamun, karena Widya memikirkan sebenarnya Widya tuh mimpi apa sih. Widya melamun, sering melamun, terus diam. Bahkan sampai Widya terpikir apa itu malaikat untuk menjemput Widya gitu, tapi enggak. Di situ Widya rasakan hati Widya damai dan Widya mempunyai harapan. Dan di situ terus Widya melamun, sampai teman kerja Widya bilang, Widya kenapa sih, katanya. Ngelamun aja kerja kamu, katanya itu. Itu kepala toko Widya bilang sama Widya. Terus Widya bilang, iya bang, Widya sering melamun, terus banyak pikiran, mikirin mimpi itu. Widya mikirin mimpi itu tuh sungguh berpikir keras, itu mimpi apa sih, sampai Widya telat makan, Bapak Ibu Saudari terkasih. Dan pada sampai saat itu, Widya berani cerita dengan salah satu teman Widya, yang orang Kristen, dia cewek. Dia cerita kepadanya. Dan dia bilang, setelah Widya ceritakan tentang mimpi Widya, teman Widya bilang, kamu mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Di hati Widya makin penasaran dan, masa sih Widya mimpi bertemu dengan Tuhan yang orang Kristen? Pikir Widya seperti itu ya. Jadi Widya masih terus, Widya sholat, Widya bawa doa juga. Ya Allah, sebenarnya Widya mimpi apa ya? Widya mimpi apa sampai ke bawah pikiran mulu? Masa sih kalau Widya duduk, kadang Widya sambil kerja juga banyak banget ngelamunnya. Widya mimpi, masa ya Widya mimpi dengan Tuhan orang Kristen? Tapi di saat Widya mengalami mimpi tersebut, Widya merasakan hati Widya tuh ya kayaknya tuh sukacita dan mempunyai harapan, tidak putus asa seperti yang sebelumnya. Sepertinya itu sudah tidak ada harapan lagi. Widya mau hidup, tujuan Widya juga Widya nggak tahu. Tapi di situ, ketika Widya dapat mimpi seperti itu, harapan Widya rasa ada harapan. Widya tidak putus asa. Widya rasakan damai sejahtera. Tapi dia terus berpikir sampai Widya sudah ceritakan dengan teman Widya. Dia ceritanya sih, ya dia bilang Widya mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi masa sih Widya mimpi dengan Tuhan orang Kristen? Jadi Widya nggak dengerin, terus Widya kerja lagi. Sampai Widya terus mikir, mimpi itu Widya mikir, sampai Widya jatuh sakit. Pada saat itu, Widya jatuh sakit hampir 2 bulan. Widya kena asam lambung. Asam lambung sudah kronis, sudah parah banget. Bahkan Widya tidak bisa jalan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Widya tidak bisa jalan, sampai mau makan juga sudah nggak mau. Tapi terus Widya belum cerita sama orang tua Widya. Bahkan ketika Widya sakit hampir 2 bulan, Widya belum cerita sama orang tua Widya. Karena Widya nggak mau nanti ketika Widya jauh, orang tua Widya bawa pikiran. Terus yang enggak pikirannya udah lagi ada masalah di dalam keluarga gitu ya. Jadi Widya nggak bilang sama ibu sampai 1 bulan, hampir 1 bulan, baru Widya bilang sama ibu kalau Widya sakit. Dan di situ ibu Widya suruh Widya pulang. Sebelumnya Widya ambil cuti ya 2 minggu, Widya di kos-kosan, Widya nggak bekerja. Sampai udah hampir 1 bulan baru Widya telepon ibu Widya kalau Widya sakit.
Jadi waktu itu ibu Widya bilang mau dijemput atau Widya sendiri. Widya bilang Widya sendiri kuat kok Bu, karena abang travelnya itu masih satu teman Widya ya, jadi dia yang nonton Widya, yang jaga Widya, bahkan makan juga. Tapi Widya nggak mau makan, Widya terus mikir melamun aja di dalam mobil sampai sudahlah Widya lagi sakit. Karena kalau asam lambung itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita banyak pikiran juga itu jadi pemicu ya Bapak Ibu. Widya makin nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah Widya sudah sampai di kampung halaman, ibu sama bapak Widya menangis lihat keadaan Widya. Karena badan Widya tuh kurus sekali, kurus banget. Ya, waktu itu berat badan Widya hanya berapa kilo ya? 42 kilo dengan tinggi badan 167. Widya hanya berat badan punya 42 kilo. Ibu Widya sedih banget. Jadi waktu Widya sudah di rumah, Ibu Widya bilang Widya tidurnya di depan rumah saja biar kelihatan kalau mau makan ataupun Widya kenapa-napa ada yang tahu gitu. Karena waktu itu pas ibu masih di pesantren, jadi ibu pulang balik dari pesantren ke rumah karena dari pondok pesantren ke rumah Widya nggak cukup jauh sih ya, perjalanan 40 menit sudah sampai. Jadi waktu itu ibu pulang balik liatin Widya. Dan Widya waktu itu dijaga sama nenek. Sama nenek Widya tinggal di rumah mama. Jadi Widya terus karena ibu di pondok pesantren pulang balik. Jadi Widya di tengah rumah, Widya pun menangis karena udah hampir 2 bulan Widya sakit. Kok belum ada berkurang-berkurang. Widya terus sedih banget. Widya udah minum banyak obat. Segala macam apapun itu, tapi sungguh ya gak ada sih yang namanya obat mengobati. Semua sakit penyakit itu bisa disembuhkan karena iman mungkin. Karena iman semua bisa disembuhkan. Kita percaya pada Tuhan. Tapi pada waktu itu Widya masih terbawa pikiran. Widya terus bilang, masa sih Widya mimpi ketemu dengan Tuhan orang Kristen. Widya masih bilang gitu terus. Sampai pada siang hari itu Widya lagi tiduran di bawah jendela, Widya menangis. Sambil pegang perut Widya yang sakit banget. Widya nggak bisa jalan. Widya juga harus makan bubur biar bisa ketelan. Itu juga muntah lagi. Widya di situ di bawah jendela, Widya nangis sambil pegang perut Widya. Terus Widya berdoa, ya Allah, ya Robi, Widya nggak tahu harus gimana lagi. Sudah hampir 2 bulan sakit Widya, kok belum berkurang-kurang. Widya nggak tahu lagi harus mau minum obat apa, sudah banyak sekali obat yang harus Widya minum. Sampai Widya sudah pasrah kepada Tuhan. Tuhan, Widya nggak tahu lagi mau itu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhannya orang Kristen. Tapi Widya percaya Tuhan itu ada. Hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Widya percaya Tuhan itu ada. Mau itu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan orang Kristen, Tuhan Widya mohon. Sembuhkan sakit penyakit Widya Tuhan. Widya sampai nangis, sedih banget sih kalau cerita itu karena sungguh hampir 2 bulan ya badan Widya kurus banget. Widya pegang perut Widya. Dan Widya terus terdiam sambil menangis. Dan ada namanya Widya di bawah jendela ya, ada angin gitu. Kemudian ada suara yang menyaring, tapi Widya melihat ke kiri kanan, mungkin Widya panggil, adik Widya, ada nggak sih orang di rumah? Nggak ada orang, karena Widya tinggal di rumah mama, kan mama pulang balik dari pesantren, jadi nenek Widya yang liatin kadang adik Widya gitu. Tapi waktu itu adik Widya lagi nggak di rumah. Widya panggilin ada orang, tapi nggak ada. Ada orang apa enggak gitu. Widya lihat ke kiri, ke kanan, sampai ke atas. Masa sih Widya terdengar satu suara yang nyaring di telinga, yang suaranya seperti firman Tuhan yang di dalam Alkitab. Akulah jalan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Widya kaget banget. Widya terus mikir, ini suara apa ya? Tapi suaranya nyaring di telinga itu. Widya lihat ke kiri ke kanan, siapapun tidak ada orang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Widya tambah menangis, ya ampun, Tuhan udah sakit banget perut Widya gitu ya. Widya makin menangis lagi. Widya dapat suara kayaknya tuh pada waktu dari Widya dapat mimpi sampai ketika Widya mengalami sakit, ada saja yang sebenarnya itu Tuhan mau katakan dengan Widya, tapi Widya belum peka karena Widya tuh Widya masih apa juga ya, Widya masih terus mikirin masa sih Widya mimpi bertemu dengan Tuhan orang Kristen. Mungkin di kesaksian sebelumnya Widya cerita hanya singkat saja, tapi begitu pada waktu pas Widya sudah dapat suara terdengar suara yang menyaring, sebenarnya banyak sekali yang terus kayak ada saja pendengaran bahkan hati Widya mendorong-dorong untuk apa ya menyanyi lagu-lagu pujian. Sebelumnya sih memang Widya terlahir dari keluarga muslim, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi Widya ada suka satu lagu rohani yang judulnya Kukan Terbang Tinggi Bagai Raja Wali. Itu Widya suka banget. Jadi di situ ketika Widya sudah dengar suara nyaring itu, sebenarnya tuh hati Widya kayak pengennya tuh kok Widya jarang banget ya, biasanya tuh Widya tuh suka-suka musik itu yang ya gimana musik-musik duniawi segala, tapi Widya bisa mikirin musik ini sih, bahkan sampai Widya bilang astagfirullahaladzim gitu ya. Dulu jangankan mau masuk ke gereja, diajak teman Widya aja mau masuk ke gereja itu seperti kayak mau masuk jurang. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Widya nggak mau. Daripada Widya masuk ke gereja, lebih baik udah Widya mati aja. Widya nggak mau ikut-ikutan kayak orang itu. Widya bilang seperti itu sama teman Widya, ditarik-tarik, tapi dia nggak mau. Jadi puji Tuhan, haleluya, semua berkat kemurahan Tuhan juga. Dan ketika Widya sudah terdengar suara seperti itu, Widya masih memikirkan juga, tapi perlahan, nggak sampai 1 minggu sakit Widya sudah nggak ada. Widya merasakan sakit, bahkan Widya juga seperti mimpi. Masa iya Widya ya badannya kok udah nggak sakit lagi? Widya, apa ini Widya mimpi? Tapi dia terus, ini mimpi nggak sih? Kok Widya nggak ngerasain sakit apa-apa ya? Widya sudah bisa berjalan. Widya sudah, bahkan waktu itu ketika Widya sudah bilang Widya udah membaik badannya, Widya ikut sama nenek Widya ke ladang untuk nanam jagung. Jadi pada waktu itu puji Tuhan Widya sudah membaik. Setelah 1 minggu Widya sudah membaik, mau minggu kedua Widya minta izin sama orang tua Widya untuk Widya kembali bekerja lagi. Dan puji Tuhan di situ Ibu Widya izinkan Widya bekerja, dan sampai Widya sudah di tempat kerja lagi, Widya juga masih bingung, masih terbawa pikiran juga sebenarnya itu mimpi apa gitu ya, karena Widya tuh belum apa sekali dengan, apalagi Widya untuk membaca apa ya, mendengarkan orang nyanyi pujian saja Widya bilang Widya tutup telinga. Jangan kan seperti itu. Ketika Widya di sekolah, waktu Widya SD, Widya sekolah salaman dengan teman yang non muslim. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dulu memang Widya tuh sungguh ilfil banget, tetapi Widya sekarang cinta sekali dengan Tuhan Yesus. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup Widya. Widya bilang, ih najis banget gitu. Jadi ya Tuhan itu Widya akuin sih sekarang, Widya minta ampun banget Tuhan, tapi yang lalu sudah berlalu karena Widya sudah menjalani hidup yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi pada waktu itu Widya kembali bekerja. Setelah Widya kembali bekerja, ya biasa ya teman kerja tanya Widya bagaimana kabarnya. Puji Tuhan Widya sudah baik banget sih Widya. Puji Tuhan keadaan Widya sudah baik banget, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di saat itu. Jadi Widya bilang sama teman Widya, Alhamdulillah Widya baik Kak. Dia masih ya biasa kalau Widya bekerja pakai kerudung juga. Alhamdulillah Widya baik Kak.
Jadi sampai situ sudah Widya bekerja, mungkin nggak sampai 1 bulan, Widya mau cerita sama salah satu teman Widya juga. Dia juga Kristen. Dia seorang hamba Tuhan, dia melayani di salah satu gereja. Puji Tuhan, ketika Widya cerita sama teman Widya, sama halnya mengatakan seperti itu, bahwa Widya bertemu dengan Tuhan Yesus. Di situ Widya makin, masa sih Widya ketemu sama Tuhan yang orang Kristen. Widya makin rasanya tuh penasaran, tambah ya sukacita tuh ada kayaknya. Tapi kalau Widya di dalam mimpi tersebut, Widya mempunyai seperti sudah tidak putus asa lagi. Widya sudah punya harapan, hati Widya rasa damai gitu. Jadi rasa penasaran dan kayak sukacita gitu rasanya. Widya makin penasaran. Lalu teman Widya yang cewek menunjukkan satu video sama Widya yang judulnya The Passion of the Christ, tentang penyaliban Kristus. Jadi di saat itu Widya lihat film tersebut di mana Tuhan Yesus yang disiksa ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang sudah sampai mati di kayu salib. Waktu itu Widya lihat video singkat yang 5 menit saja. Tetapi karena Widya penasaran, Widya sudah sampai kos-kosan, Widya lihat full movie yang sampai 2 jam lebih tersebut. Widya lihat sampai Widya meneteskan air mata. Dan di situ baru Widya merasakan sungguh Tuhan yang hidup, yang benar-benar yang nyelamatin Widya ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan di situ lalu teman Widya, sebelum Widya sampai kos, di situ ketika teman Widya kasih tahu video tersebut, teman Widya minta handphone Widya untuk download Alkitab. Teman Widya minta Widya untuk baca Alkitab. Lalu Widya baca Alkitab, dan setelah Widya lihat video tersebut, Widya lihat yang full movie-nya di situ. Dan ketika Widya membaca Alkitab, sebelumnya Widya belum tahu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa suara yang menyaring, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Haleluya. Itu Widya nggak tahu kalau itu yang ada di Alkitab. Tetapi ketika Widya baca Alkitab, Widya makin yakin kepada Tuhan Yesus. Widya makin yakin. Di situ rasa Widya sudah, ya Tuhan, Widya terus ngebayangin yang sebelum-sebelumnya gimana Widya nggak suka banget sama orang Kristen, sampai salam juga. Mungkin yang Widya bilang itu dulu seperti najis ataupun apa segala macam ya gitu. Dan di situ Widya menangis, seperti sungguh kalau kita bicara mungkin ketika kita bilang kita tidak layak, memang kita tidak layak karena kita masih hidup di dunia ya. Tetapi Tuhan layakkan kita. Dan di situ Widya menangis, Widya minta ampun sama Tuhan sampai Widya berdoa. Lalu keesokan harinya pun teman Widya yang cewek dengan kekasihnya mengajak Widya untuk bertemu, sampai kami makan malam sebelum diajak ke gereja. Widya juga sharing sama kekasihnya teman Widya. Dia juga salah satu ketua pemuda di ketua pemuda di salah satu gereja ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi ketika Widya sudah sharing cerita tentang mimpi Widya, sama halnya mereka pun mengatakan bahwa Widya mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi di situ Widya sudah tambah sukacita banget. Widya yakin seperti sudah punya harapan hidup. Widya makin percaya gitu ya. Widya percaya banget. Sampai pada waktu malam hari itu, Widya pulang kerjanya sore ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi malam mungkin sekitaran jam 8 malam, Widya diajak ke gereja. Teman Widya ajak Widya ke gereja. "Kamu mau nggak ke gereja?" katanya. Widya percaya semuanya berkat tuntunan Roh Kudus yang sebelumnya, yang seperti Widya bilang, jangankan mau dengerin orang diajak ke gereja, yang mau masuk ke gereja aja, Widya kayak mau masuk jurang. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, Widya nggak mau gitu. Daripada Widya ikut-ikut seperti itu, lebih baik Widya mati saja. Widya tidak mau. Tapi dia percaya semua berkat tuntunan Roh Kudus. Di situ Widya mau diajak ke gereja. Ketika sudah sampai Widya di gereja,
Widya masih memakai kerudung, Widya masih memakai seragam kerja, lalu Widya masuk ke dalam gereja. Widya rasakan yang nggak pernah Widya rasakan, mohon maaf, mungkin ketika Widya masuk ke dalam masjid, Widya tidak ada merasakan apa-apa sama sekali. Ya masuk ke dalam masjid, masuk, keluar, mungkin ketika masuk kita baca doa mau masuk masjid, ya nggak ada rasain apa-apa ya, ataupun seperti yang Widya rasain ketika Widya masuk ke dalam gereja, tidak ada. Tapi ketika Widya masuk ke dalam gereja, Widya rasakan roh Widya, jantung Widya yang nggak biasanya gitu ya. Tapi Widya di situ Widya rasakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Jadi di situ roh Widya sangat gimana ya, yang nggak biasa Widya rasain deh, kayak jantung tuh sangat berdebar-debar ketika Widya masuk ke dalam gereja. Widya rasakan seperti sudah disambut oleh, tapi dia nggak ngerasain seperti yang sebelumnya, nggak mau masuk ke gereja atau apa, tapi Widya serasa seperti, haleluya, sungguh Widya nggak bisa bilangin banget sih. Widya rasakan di dalam gereja ada roh yang hidup. Itulah Tuhan Kristus, Kristus Yesus yang hidup. Haleluya. Jadi pada waktu dia masuk ke dalam gereja, di situ ada acara di gereja ya, ibadah kul gabungan di gereja. Pada waktu itu Widya duduk di belakang. Mereka belum tahu kalau Widya masuk, tapi ketika teman Widya bilang sama Bapak Gembalanya untuk Widya bagi kesaksian ke depan, dan di saat itu juga Widya berdoa dan Widya menceritakan kesaksian Widya di depan. Mereka semua melihat Widya dengan seperti gimana ya, yang mungkin kok ini, mungkin ya itu perasaan Widya aja kali ya. Widya memakai kerudung, Widya masuk ke dalam gereja, tapi Widya di situ Widya ceritakan tentang kesaksian Widya. Sungguh yang biasanya tuh Widya kalau ngomong sama orang itu malu ataupun gagap, seperti lenggak-lenggu gitu ya. Tapi di situ dia percaya semua berkat tuntunan Roh Kudus, Tuhan yang ambil alih, biar setiap kata-kata Widya juga sudah diurapi oleh Tuhan. Jadi ketika Widya ceritakan tentang mimpi Widya sampai menangis, ketika Widya sudah selesai menceritakan. Lalu dengan mungkin Pak Jamal Dodi ya, kita tahu Bapak Jamal Dodi Pasaribu, dia juga salah satu dari gereja kita ya. Beliau juga murtadin. Jadi ketika sudah Widya selesaikan, lalu ada seorang yang bertanya kepada Widya, lalu apa yang mau Widya lakukan sekarang? Dengan Widya yang sudah menangis, rasa seperti haleluya, Widya nggak bisa mengungkapkan bagaimana lagi sih, karena itu sungguh luar biasa sekali yang tidak pernah Widya rasakan, tetapi Tuhan sediakan, yang tidak pernah didengar telinga, yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia, ialah Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada waktu itu Widya jadi pada waktu itu ketika sudah ditanya, Widya bilang, Widya mau memulai kehidupan Widya yang baru bersama Yesus Kristus, haleluya. Dan di situ Widya didoakan, dipegang kepala Widya. Yang biasa ya Widya ketika didoakan, Widya menangis. Rasanya seperti sungguh itu lawatan Tuhan yang luar biasa banget. Widya menangis sampai badan Widya semuanya lemas, dan di situ Widya terguling. Sampai Widya menangis, Widya minta ampun sama Tuhan, tapi rasanya itu damai banget hati ya, sukacita, kayak sudah plong, nggak ada lagi yang jadi pikiran Widya ataupun yang lainnya yang jadi pertanyaan-pertanyaan.
semua sudah terjawab. Puji Tuhan. Jadi pada waktu itu pun sudah Widya dari gereja, Widya pulang sampai Widya melakukan aktivitas seperti biasanya bekerja, tetapi teman-teman Widya yang lain belum pada tahu. Hanya satu teman Widya yang tahu dari satu tempat kerja itu, teman yang Widya ceritakan tentang mimpi Widya kepada beliau. Lalu pas setiap Widya di tempat kerja Widya sebelumnya, setiap hari Minggu dan tanggal merah libur ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi kalau sudah Widya libur hari Minggu, dia pasti pergi ibadah. Dan karena tempat kerja Widya dengan kos Widya itu nggak jauh banget, jadi kalau Widya mau pergi ibadah, Widya pesen Gojek atau Grab, biar Widya mudah ya cari alamatnya. Jadi dari tempat kerja Widya ke tujuan, di situ setiap minggu teman Widya liatin Widya, bahkan bukan setiap minggu saja sih, setiap minggu, malam minggu atau malam minggu ya, ketika ikut ibadah youth dan ada ibadah full di rumah-rumah dan yang lainnya. Jadi Widya pesennya di tempat kerja. Sesudah itu mereka tanya terus sama Widya, kenapa Widya setiap hari Minggu kok keluar gitu ya? Biasanya Widya pakai biasanya Widya di sama teman Widya gitu ya. Tapi ini Widya pulang perginya jam 11 atau jam setengah 11 gitu ya. Terus Widya pulangnya jam 2, jam setengah 3. Dari mana Widya bilang sih sama teman Widya dari sana main-main gitu doang. Sampai belum lama mereka tahu, ya mereka, puji Tuhan, mohon maaf ya tadi kameranya sama mic-nya kepencet, jadi Widya agak bingung juga, puji Tuhan. Terus mereka tanya sama Widya tetap bilang Widya habis main ataupun dari sana. Sampai lama-kelamaan mereka tahu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka tahu kalau Widya pergi ke gereja. Dan teman-teman Widya pun mereka menjauhi Widya, mencaci maki Widya, bahkan bilang Widya bodoh, bilang Widya itu sesat, sampai ada yang bilang jangan deket-deket Widya tuh setan katanya, Widya tuh sesat, Widya bodoh, dasar, mohon maaf mungkin sampai Widya dibilang kafir segala macem. Sudah banyak Widya dijauhin temen. Dan di situ Widya cuma satu teman Widya yang ketika Widya ceritakan mimpi Widya dengan salah satu teman Widya itu saja. Dan memang rasanya ada ya ketika kita dijauhi teman, dihina, dicaci maki, dijauhin, dibodoh-bodohin, di segala macam udah dikata-katain. Rasa sedih itu emang kita manusia biasa ada ya, tapi teman Widya bilang, kita tidak boleh membenci adik ya, kita tidak boleh membenci sama mereka yang menghina kita, yang mencaci maki kita doakan mereka. Teman Widya bilang seperti itu. Lalu Widya bilang, Kak Widya sebenarnya tidak benci, dan Widya tidak benci sama mereka, Widya juga nggak mau doakan yang jelek sama mereka. Tetapi yang Widya pikir, kenapa sih mereka jauhin Widya? Dan disitu Widya belum bahas terlalu dalam banget ya. Yang penting Widya harus doakan dia, dan Widya pun berdoa buat teman Widya supaya Tuhan ampuni mereka dan memberi mereka juga kasih karunia. Haleluya. Dan di situ lalu Widya baca-baca kitab, Widya sering dengar khotbah-khotbah. Dan jadi seorang pengikut Kristus itu bukannya hal yang mudah ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukannya yang enak-enak saja kita hanya ibadah seminggu sekali ataupun yang lainnya. Tapi kita harus mau diproses, kita harus pikul salib.
Seperti firman Tuhan bilang, barang siapa mengikut aku harus memikul salib. Jadi kita harus mau diproses dengan cara itu. Tuhan memproses kita supaya kita makin tumbuh dan berakar di dalamnya, kita makin kuat. Emas, mungkin kita bisa belajar dari emas saja yang mau dimurnikan harus dibakar, lalu bisa dijual dan dipakai banyak orang. Jadi Tuhan juga mau seperti itu. Dan ketika seperti itu, walaupun banyak teman Widya yang jauhin Widya, segala macam yang sudah kata-katain Widya, bahkan ada yang bilang Widya wanita malam, mungkin seperti itu. Banyak sekali. Tetapi Widya tetap doakan mereka saja. Hari-hari ketika Widya istirahat, Widya baca Bible, dan Widya di rumah sampai di kos-kos, Widya terus baca firman, Dan di situ sampai, karena salah satu sosial media juga banyak banget ya postingan-postingan yang kerohanian, karena Widya itu kagum dengan sesosok Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi dan di situ Widya banyak postingan sampai saudara Widya bilangin Widya, hei orang kafir, katanya, gimana kabar kamu gitu. Tapi walaupun hati Widya rasanya kayak deg-deg gitu ya, tapi tetap Widya nggak boleh benci. Widya harus doakan saudara Widya. Situ Widya belum cerita banget sama banyak keluarga Widya, belum. Sampai pada waktu itu ketika lebaran Widya nggak bisa pulang karena cutinya itu kan bergiliran ya, karena kita kerja di perusahaan, jadi cutinya bergiliran. Widya juga harus gantiin temen Widya yang cuti. Pas lebaran, Ibu Widya bertanya, kenapa Widya nggak pulang lebaran? Maaf Bu, Widya harus menggantikan teman Widya yang lagi cuti. Nah, ketika sudah selesai lebaran, Widya belum pulang. Widya masih belum pulang juga. Ketika sudah dengar kabar bahwa Ibu Widya jatuh dari kamar mandi, baru pada saat itu Widya lagi kerja yang masih siang banget. Widya kerja dan Widya langsung minta izin sama bos perusahaan Widya. Widya minta izin untuk Widya ambil cuti. Selama 4 hari Widya ambil cuti untuk menjenguk Ibu Widya. Pas Widya sudah diberi izin, Widya lalu pulang di hari itu juga ketika Widya dapat kabar. Tapi dia belum bilang sama ibu kalau Widya akan pulang hari itu. Jadi ketika Widya sudah pulang, Widya lihat Ibu Widya lagi sakit ya, bagian pahanya bengkak biru. Widya bantuin ibu, seperti Widya kerjaan rumah karena ibu lagi sakit, ibu nggak bisa ngapa-ngapain, jadi Widya bantuin ibu. Dan di situ sudah selesai, sudah 4 hari Widya ambil cuti. Ketika Widya mau balik lagi ke tempat kerja, Ibu Widya nggak kasih Widya balik lagi ke tempat kerja. Ibu Widya bilang, Widya harus di sini saja karena kemarin lebaran nggak pulang. Ngapain kerja lebaran nggak pulang? Cuman setahun sekali bisa kumpul bareng keluarga. Widya bilang, Widya minta maaf Bu, karena kemarin Widya harus menggantikan cuti teman Widya gitu ya. Situ dia nggak boleh pulang, Widya nggak boleh kerja lagi. Dan Ibu Widya bilang, kalau ada pun barang-barang Widya di kos-kosan, kirim aja gitu. Suruh travel yang kirim gitu. Jadi pada waktu itu Widya minta tolong sama teman satu kos Widya untuk kirim barang-barang Widya yang ada di kos-kosan seperti baju, mungkin alat-alat yang lain, semua barang-barang Widya kecuali piring. Widya bilang karena Widya nggak banyak sekali bawa piring, jadi Widya bilang piringnya untuk pakai sama teman Widya saja. Yang lainnya teman Widya bawakan, semuanya teman Widya bawakan. Ketika itu Widya lagi di luar. Pas barangnya sudah datang, Widya nggak lagi di rumah. Dan situ Ibu Widya sudah bongkar barang Widya, bahkan Ibu Widya sudah merapikan barang-barang Widya. Tapi ketika
Ibu Widya melihat, dari situ ada Bapak Widya juga ya, melihat ada seperti buku-buku rohani lainnya seperti Alkitab dan yang lain-lain. Ibu Widya dan Bapak Widya marah banget sampai itu diinjek-injek terus dibakar. Jujur sebenarnya sih Widya sedih banget ya, tapi Widya bukan menyembah kitab, Widya menyembah Allah yang hidup. Walaupun itu Alkitab dibakar, tetapi firman Tuhan tetap diam di dalam hati Widya. Widya doakan Bapak Widya supaya Tuhan mengampuni Bapak Widya, supaya Tuhan memberi kasih karunia kepada Bapak Widya. Di situ Widya lihat mana yang sudah diinjek-injek, dibakar, terus itu udah semuanya sudah dibuat. Terus Bapak Widya marah-marah, segala perkataan semua, sampai pada waktu itu Widya pegang kaki Ibu Widya, Widya ditendang. Terus Widya mau apa sampai Widya ditampar, tapi Widya rasakan seperti itu ya, tetapi dia walaupun sedih, Widya tidak mau mengusik. Widya bilang, atau Widya melawan, tidak, tapi dia diam saja walaupun Widya menangis waktu itu, saudara terkasih. Jadi pada saat itu Widya disuruh, udah jangan di rumah katanya gitu. Widya diusir dan Widya pergi ke tempat nenek. Widya pergi ke tempat nenek 4 hari aja sih, lalu Widya balik lagi ke rumah disuruh pulang. Bapak Ibu Widya masih marah-marah terus, nggak terima ya, kalau bisa jangan seperti itu. Banyak sekali kata-kata dari Bapak Widya untuk jangan mengikut Kristus seperti itu. Jadi pada waktu itu Widya diam aja, Widya belum bilang sama sekali, masih diam. Dan pada saat Widya sudah di sini, Widya nggak bekerja, Widya sering diam-diam, Widya pergi ibadah. Tapi karena sering-sering Ibu Widya bertanya, Widya dari mana? Kenapa Widya pergi jam 10, kok pulangnya jam 1, jam 2, dari mana? Haleluya ya, katanya. Widya diam aja sih. Widya diam, senyum. Terus Ibu Widya marah sampai Widya menangis. Dan di siang hari itu pun Ibu Widya sudah marah-marah, apalagi Bapak Widya malah sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Ketika sudah kita tidak bisa mengontrol emosi, maka emosi yang akan mengendalikan kita. Jadi waktu itu Bapak Widya marah-marah sampai bedog parang ya, Bapak bisa kasih. Itu sudah dipegang pada sama Bapak Widya untuk apa Widya. Mungkin pikiran Widya pun di situ sudah, mungkin Widya hanya sampai sini saja. Tetapi rasa ada yang gimana ya, itu enggak akan terjadi. Tapi dia di situ di dalam hati Widya bilang, Tuhan Yesus tolong Widya. Dan di situ Widya teriak Tuhan dengan cara kuat sekali. Lalu puji Tuhan, itu semua juga berkat Tuhan, itu pertolongan Tuhan. Di situ Bapak Widya lempar parangnya jauh sekali. Dan di situ tidak terjadi apa-apa, walaupun hanya Widya dipukulin saja. Sudah habis dicaci maki segala macam, tapi sudah Widya doakan yang terbaik supaya Bapak Widya pun supaya Bapak Widya juga mendapat kasih karunia dari Tuhan. Karena Widya percaya jika satu orang sudah diselamatkan, maka sisi rumahnya pun akan diselamatkan. Mungkin kesaksian Widya bisa kasih sampai sini, mungkin karena masih panjang sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita boleh bagi kesaksian di lain waktu ya, buat teman-teman saudara yang terkasih, terutama saudara seiman maupun yang bukan seiman, apalagi yang baru-baru bertobat, karena banyak sekali ya di akhir-akhir ini orang yang percaya Kristus, semua berkat itu semua kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jadi tetap semangat, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap setia mengiring Tuhan, setia sampai mati ya. Haleluya. Dan di situ walaupun banyak mungkin cobaan ya yang kita hadapi,
Tapi percaya Tuhan tidak memberi cobaan yang melebihi batas kemampuan kita. Banyak pun yang kita hadapi di dalam dunia ini, tetapi Tuhan tetap menyertai kita dan menopang kita. Semuanya buat Tuhan, yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semua bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Pokoknya tetap semangat dan jangan pernah kita down karena kita merasakan ketika kenapa sih kita ikut Tuhan kok jadi seperti ini, kita harus mengalami seperti itu. Karena itu pribadi sendiri, Widya pernah bilang seperti itu. Kenapa ya ketika Widya seperti ini, tapi Tuhan mau proses kita supaya kita lebih bertumbuh, berakar di dalam iman kita supaya kita kuat gitu ya. Kita bisa belajar dari pohon bambu dan pohon toge misalnya. Pohon toge dia bisa bertumbuh hanya dalam waktu 3 hari, tapi dia tidak kuat ketika hanya terembus angin, dia akan roboh. Tetapi pohon bambu mungkin dia akan tumbuh agak lama ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tetapi kalau dia kena angin ataupun apa, mungkin dia tidak tumbang. Jadi gitu. Kita tidak bisa yang namanya mungkin ketika kita bilang kita ikut Tuhan seperti ini enak-enak saja, tidak. Tetapi kita harus diproses supaya kita semakin segambar serupa seperti Yesus Kristus. Haleluya. Sekian Widya bisa bagi kesaksian Widya, kiranya bisa jadi berkat buat setiap saudara-saudari yang terkasih. Tetap kuat di dalam iman, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, puji Tuhan, itulah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama-sama, tentunya menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus, Alkitab katakan harus sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Tuhan Yesus. Artinya saudaraku, pada saat kita mengikut Tuhan, kita harus mau menerima konsekuensi dari kita menjadi anak Tuhan. Terkadang Tuhan bawa kita pada pergumulan kesulitan. Namun Tuhan mau kita agar tetap setia kepada Tuhan. Karena ada orang berpikir kalau ikut Tuhan itu semua enak. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.